Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifatul Zahra Zakia dengan NIM 24111011029, program studi PAI 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas wawancara pengalaman sekolah orang tua pada zaman dulu. Yang menjadi narasumber dalam tugas wawancara saya yaitu ayah saya sendiri yang bernama Suratno SAG. Baik, langsung saja pada hasil wawancara yang pertama, yaitu gambaran sekolah zaman dahulu. Pada zaman dulu, saat sekolah dasar, sekitar tahun 1985, sekolah memiliki sistem pembelajaran yang masih sederhana dan terbatas oleh fasilitas. Proses belajar mengajar dilakukan dengan cara guru menjelaskan materi di depan kelas menggunakan papan tulis dan buku pelajaran, sementara siswa mencatat dan mendengarkan penjelasan guru. Teknologi dalam pendidikan pada masa itu juga belum ada, sehingga sumber belajar utama hanya berasal dari guru dan buku. Meskipun fasilitas dan teknologi belum berkembang seperti sekarang, sekolah pada masa itu memiliki aturan kedisiplinan yang sangat baik. Narasumber menyebutkan bahwa jarak sekolah dulu cukup jauh, sekitar 1 km, dan siswa harus berjalan kaki untuk berangkat ke sekolah pada saat itu. Selanjutnya, gambaran sekolah pada zaman sekarang. Di slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan gambaran sekolah zaman dahulu dari pandangan narasumber. Dan dapat dilihat bahwa sekolah pada zaman sekarang itu telah mengalami banyak perkembangan, terutama dalam penggunaan teknologi dan metode pembelajaran. Proses belajar mengajar di zaman sekarang tidak hanya dilakukan melalui penjelasan guru di kelas, tetapi juga menggunakan berbagai media seperti proyektor, internet, dan perangkat digital. Selain itu, metode pembelajaran juga lebih interaktif, adanya diskusi, presentasi, dan kerja kelompok. Fasilitas di sekolah pun semakin lengkap sehingga dapat mendukung kegiatan belajar siswa menjadi lebih efektif dan menarik. Selanjutnya yaitu persamaan sekolah dulu dan sekarang. Yang pertama, tujuan pendidikan yang sama. Dari dulu sampai sekarang, sekolah itu tujuannya untuk menambah pengetahuan, membentuk karakter, dan mempersiapkan masa depan siswa. Yang kedua, peran guru itu tetap penting sebagai pembimbing dan pemberi materi pembelajaran. Yang ketiga, adanya aturan dan disiplin sekolah, seperti memakai seragam, datang tepat waktu, dan mengikuti tata tertib. Yang keempat, kegiatan belajar di kelas itu tetap sama, mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Jadi, keempat poin ini merupakan persamaan sekolah zaman dulu dan sekolah yang ada pada saat ini. Selanjutnya yaitu perbedaan sekolah dulu dan sekarang. Kalau sekolah dulu, pembelajaran itu lebih berpusat kepada guru dengan menggunakan dua metode, yaitu ceramah dan mencatat. Jadi selama pembelajaran, dua metode ini saja yang digunakan. Lalu yang kedua, teknologi itu sangat terbatas dan bahkan tidak ada. Jadi pembelajaran itu hanya menggunakan papan tulis, kapur, dan buku. Lalu yang ketiga, sumber belajarnya itu lebih sedikit. Maka dari itu pembelajarannya tadi lebih berpusat kepada guru, ilmu yang ada pada guru. Lalu yang terakhir, metode belajar cenderung lebih formal dan kaku. Hasil wawancara saya dengan narasumber menyebutkan bahwa guru-guru pada zaman dahulu itu terkesan galak. Jadi karena sifat dari guru tadi itu yang membuat metode belajar cenderung lebih kaku, siswa jadi terkesan takut kepada gurunya. Tapi dari situ juga siswa pada zaman dulu itu karakter disiplinnya tuh lebih terbentuk karena guru yang galak itu tadi. Selanjutnya, perbedaannya dengan sekolah zaman sekarang, yang pertama yaitu pembelajaran lebih interaktif. Adanya diskusi, presentasi, dan kerja kelompok. Jadi, siswa dapat belajar memberikan pendapat mereka ketika diskusi, ketika mereka kerja kelompok dengan temannya, dan bagaimana mereka dapat belajar public speaking ketika mereka presentasi hasil dari materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, yaitu penggunaan teknologi digital seperti internet, laptop, proyektor, dan aplikasi belajar. Jadi, pembelajaran itu tidak monoton. Adanya internet, laptop, dan lain sebagainya itu digunakan agar pembelajaran lebih interaktif dan mudah dimengerti oleh siswa.
Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber belajar lebih luas dan mudah diakses. Di zaman sekarang sumber pembelajaran itu tidak hanya dari buku dan guru saja, tetapi siswa itu dapat mencari materi pembelajaran tambahan dari internet. Karena teknologi semakin maju, maka mudah saja bagi siswa untuk mendapatkan akses sumber belajar tersebut. Yang terakhir yaitu metode belajar lebih variatif dan kreatif. Dengan adanya sumber belajar yang lebih luas tadi, dengan media teknologi yang sudah ada seperti laptop dan proyektor, apabila dimanfaatkan dengan baik, maka guru dapat menciptakan metode pembelajaran yang variatif dan kreatif agar membangun minat siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan, sekolah zaman dulu dan sekarang memiliki beberapa perbedaan, terutama pada fasilitas, teknologi, dan metode pembelajaran. Sekolah zaman dulu masih menggunakan cara belajar yang sederhana, sedangkan sekolah zaman sekarang sudah memanfaatkan teknologi dan metode belajar yang lebih interaktif. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan pendidikan dan membantu siswa memperoleh pengetahuan serta membentuk karakter yang baik. Dengan demikian, sampailah kita pada kesimpulan dan berakhirlah penjelasan saya mengenai tugas wawancara tentang perbedaan sekolah pada zaman dulu dan zaman sekarang. Sebelum saya akhiri, di sini saya ingin sedikit mengutip motivasi dari narasumber, yaitu ayah saya sendiri. Ayah saya merupakan sosok yang rajin. Semasa sekolah dasar, beliau dikenal sebagai siswa yang berprestasi dan disiplin. Meskipun jarak sekolah sekitar 1 km dari rumah, beliau tetap menempuhnya dengan berjalan kaki dan penuh semangat tanpa mengeluh. Dari kisah tersebut, saya pribadi menjadikan beliau sebagai contoh bahwa kita harus selalu semangat dalam menuntut ilmu. Jika pada zaman dulu dengan segala keterbatasan saja mereka mampu menempuh pendidikan hingga selesai, maka seharusnya pada zaman sekarang yang lebih mudah kita bisa lebih semangat lagi dalam belajar menuntut ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.